Modul 3, Alat-alat Gold Recovery dan Bahan Kimia. Tujuan pembelajaran. Peserta diharapkan 1. Mengenal alat-alat dasar yang digunakan dalam gold recovery. 2. Mengetahui bahan kimia utama yang sering dipakai, fungsinya, serta bahayanya. 3. Memahami prinsip penyimpanan, keamanan, dan penggunaan bahan kimia. 1. Alat-alat dasar gold recovery. Alat-alat yang digunakan tidaklah rumit, sebagian bisa didapatkan di toko perlengkapan sekolah, toko kimia, toko online, atau bahkan di dapur. A. Peralatan laboratorium. Gelas kimia, beaker kaca, bisa digantikan wadah stainless steel, untuk melarutkan dan mencampur dan memanaskan bahan kimia. Tabung ukur dan pipet, mengukur volume cairan dengan akurat. Corong kaca atau plastik dan kertas saring, menyaring, memisahkan larutan dan padatan. Kompor gas atau listrik, memanaskan larutan dengan suhu yang stabil. Stirrer, pengaduk manual mengaduk larutan agar reaksi merata. B. Alat safety. Masker respirator, melindungi dari uap kimia berbahaya. Sarung tangan nitril atau lateks, menghindari kontak langsung dengan bahan kimia khususnya asam nitrit dan asam sulfat. Kacamata safety, melindungi mata dari percikan. Apron atau jas lab, melindungi pakaian dan kulit. Ventilasi atau foam hood, membuang gas beracun seperti NOx atau Cl2. C. Peralatan tambahan. Ulekan keramik, menghancurkan dan menghaluskan material. Tang, pinset, dan obeng kecil, untuk mencabut atau melepaskan komponen elektronik. Crucible, wadah peleburan, tahan panas, untuk mencairkan emas. Gas torch atau las blender, sebagai sumber panas tinggi untuk peleburan. 2. Bahan kimia utama. Bahan kimia dalam gold recovery bekerja untuk melarutkan logam, mengupas foil emas, memisahkan, mengendapkan, dan memurnikan emas. A. Bahan oksidator dan pelarut. Asam nitrit, HNO3 melarutkan logam dasar seperti tembaga dan perak, tidak melarutkan emas. Hidroklorik asid, HCl melarutkan logam dasar, komponen aqua regia. Aqua regia, HCl/HNO3, perbandingan 3:1 sedih larutan kuat untuk melarutkan emas. Hidrogen peroksida, H2O2 dipakai dalam metode asid peroksida, AP, bersama HCl untuk mengupas foil emas. Asam sulfat, H2SO4 mempercepat reaksi, menghilangkan timah, dan menghancurkan karbon pada AIC. B. Bahan pengendap. Sodium metabisulfit, SMB, Na2S2O5 umum dipakai untuk mengendapkan emas dari larutan. Ferrosulfat, VSO4 bisa juga dipakai untuk presipitasi atau pengendapan emas. C. Bahan tambahan. Urea, menetralkan kelebihan asam nitrat dalam aqua regia. Boraks dan soda as, membantu saat peleburan emas, menurunkan titik lebur, mengikat kotoran. Koper, chloride, CuCl2 terbentuk dalam sistem asid peroksida, bisa digunakan berulang kali untuk mengupas lapisan emas. 3. Penyimpanan dan keamanan bahan kimia. Gunakan wadah bahan kimia, kaca atau HDPE, jangan gunakan botol minuman bekas. Beri label jelas pada setiap wadah, nama bahan, konsentrasi, simbol bahaya. Simpan di tempat berventilasi baik, jauh dari jangkauan anak-anak dan makanan. Jangan pernah mencampur bahan tanpa tahu reaksinya, kombinasi yang salah bisa menghasilkan gas beracun, misalnya Cl2, NO2. 4. Ringkasan. Alat dasar meliputi gelas kimia, beaker, gelas ukur, pemanas, serta APD. Bahan kimia utama, HCl, HNO3, aqua regia, H2O2, SMB, VSO4, urea, boraks, soda ash. Keselamatan adalah utama, APD wajib, ventilasi wajib, penyimpanan aman wajib. 5. Latihan, tugas peserta. 1. Buat daftar alat yang sudah Anda miliki di rumah, bisa dibeli satu-satu atau dicicil. 2. Catat bahan kimia apa saja yang bisa Anda dapatkan di toko kimia dekat rumah Anda atau online.
3. Buat tabel sederhana. Bahan kimia mana yang digunakan untuk melarutkan, mengupas lapisan emas, mengendapkan, serta melebur emas. Pada modul 4 nanti, kita akan membahas cuci kimia atau cukim, yaitu proses pemurnian emas dari logam-logam lain, sebelum masuk ke pembahasan pelarutan emas atau aquaregia.